Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman sekalian di Infotech Infra pada seri tutorial bahasa pemrograman web atau pemrograman web. Kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yang ini merupakan tampilan dari materi kita sebelumnya. Kita sudah melakukan proses instalasi template admin LTE di CodeIgniter 4, dan ini adalah tampilan CodeIgniter kita yang terakhir ya. Ini sudah jalan, berarti ini juga ada tampilan hasil instalasi template LTE. Untuk bisa menjalankannya jangan lupa ini sudah harus diaktifkan ya. Jadi Apache dan MySQL-nya sudah dalam posisi aktif. Ini boleh di close saja, tidak apa-apa jendelanya ya. Oke, kita lanjut. Kita akan membuat sebuah menu ya, menu di CodeIgniter kita dengan memanfaatkan template yang ada di admin LTE. Sebelumnya saya akan pilih terlebih dahulu, atau kita akan pilih terlebih dahulu jenis template menu yang akan kita gunakan. Klik pilih extract ya. Kemudian di sini ada tulisan, ada pilihan starter page ya. Kenapa kita pilih ini? Ini dia lebih sederhana tuh, menu di bagian kirinya lebih sederhana. Di bagian kanan atas juga ada menu home dan kontak. Nanti di bawahnya adalah hasil dari web yang akan kita bangun atau pemrograman web yang akan kita buat ya. Kita bisa mulai. Oke. Pertama-tama kita akan buat terlebih dahulu beberapa file yang dibutuhkan untuk bisa membuat sebuah template web di CodeIgniter 4 memanfaatkan admin LTE ya. Kita buka app terlebih dahulu, folder app. Kita masuk ke folder views ya. Oke, di folder views kita akan buat sebuah file dengan nama phome ya. phome.php ya. File phome ini nanti akan menggantikan file welcome message ya. Jadi yang tampil saat ini adalah file welcome message ya. Welcome message, kalau kita lihat dari mana tampilnya, itu ada di menu atau di folder controller home. Ini yang diakses adalah return view welcome message berdasarkan controller home dengan metodenya index ya, dan dia akan membuka file welcome message. Nanti akan kita buka adalah file phome yang barusan kita buat tadi ya. Oke. Kemudian di folder view kita akan buat sebuah folder lagi atau subfolder dengan nama layout ya, layout. Di folder layout kita akan buat beberapa file. Di antaranya kita buat file phead ya, .php. Kemudian kita buat file lagi pheader ya, header.php. Betul ya. Lalu kita buat file berikutnya pnap ya, nav untuk menu ya kalau salah, navigasi maksudnya ya, .php. Kemudian kita buat file lagi dengan nama pcontent, content.php. Kemudian kita buat sebuah file lagi dengan nama footer ya, footer.php. Nah, ini ada 6 nih, head, header, nav, content, dan footer 5 ya, 5. Kita buat sebuah file satu lagi, ini fungsinya adalah untuk membungkus 5 file yang barusan kita buat ya. Namanya wrapper.php. Oke ya. Kita sudah buat beberapa file, ini ada 7 file: phome, phead, pheader, pnap, pcontent, footer, dan wrapper. Kira ada yang salah nih. Kita ganti biar seragam saja, jangan footer ya. Jangan footer, tapi kita ganti menjadi pfooter biar rapi ya. Pfooter ya. Oke, pfooter ya. Ya, ini sudah ada 7 file yang kita buat ya. Selanjutnya kita akan menambahkan kita akan membuka file wrapper terlebih dahulu. Ini fungsinya adalah untuk memanggil 5 file yang ada: header, header, nav, content, dan footer ya. Cara
Memanggilnya kita buat kode PHP bila di tab saja tidak apa-apa, enter. Ini boleh dihapus. Kita tulis echo view, maaf perkecil saja, echo view kurung kita kasih, kita panggil file head ini ada di dalam folder layout, ditulis dulu ya foldernya ya, layout garing phead. Oke, phead kita kasih titik koma, maaf titik koma ya. Untuk ke bawah ini kita bisa copy aja, Ctrl C, turun bawah, paste ya. Kita ganti jadi header, maaf, header, kemudian nav, kemudian kita masuk ke konten ya, dan yang terakhir adalah footer. Oke, ini adalah file-file yang kita butuhkan ya, yang kita butuhkan untuk memanggil Selanjutnya kita akan buka file konten ya, file konten, dan kita akan isi nanti file kontennya. Kita buka PHP sama, kita enter 2 kali, kita buat logika if ya, if $isi maka echo view $isi. Kira-kira seperti itu tampilan filenya ya. Nanti dia akan memanggil untuk menampilkan judul ini sebenarnya sih ya. Oke, wrapper sudah kita buat, kemudian di konten juga sudah kita buat. Nah, kemudian kita ke controller home ya, kita akan alihkan proses pemanggilannya bukan lagi ke welcome message, tetapi dia akan manggil phone. Namun sebelumnya kita isi dulu phone-nya. Nah, menuliskan ini halaman home ya, ini halaman home. Kita akan perbaiki file controllernya, klik home .php. Oke, di sini kita tambahkan $data ya, $data sama dengan kurung kotak, enter. Kemudian ini untuk biar ada judulnya nih sebenarnya, title sama dengan, nanti di judulnya tampilnya adalah home ya, ini karena ini halaman home. Kemudian isi, maaf, isi titik koma, dia akan manggil file phone ya, phone titik koma. Nah, di sini kita tutup dulu, dan dia tidak lagi return view, kita gunakan echo aja lah, kita pakai echo aja. Nah, kita ganti jangan lagi welcome, tapi kita panggil apa? Panggil pembungkusnya aja nih, wrapper ya. Kita tulis layout garing wrapper koma $data tuh gitu ya. Ya, kita save. Coba kita jalankan sekarang, apakah jalan enggak ya? Kita enter atau refresh nih, ini halaman home, artinya bahwa controller home bukan lagi memanggil file welcome message, tetapi dia sudah memanggil file home. Tapi nanti ada layoutnya nih, ini belum tampil nih karena kita belum buat. Layout wrapper ini berisi untuk menu-menunya ya. Jadi sampai di sini mungkin kita sebenarnya sudah jalan ya. Oke, selanjutnya kita akan coba konfigurasi template admin LTE yang ada di sini, kemudian kita masukkan ke template di codec meter 4 kita ya. Oke, kita mulai. Klik kanan di bagian jendelanya atau di bagian halamannya, klik view feed source ya. Kalau bahasa Indonesia namanya sumber kode atau kode sumber ya. Oke, kita
copy untuk head dulu lah, blok dari 1 sampai 19 nih, 19 kita blok, kita copy, kemudian kita buka phead, klik paste, kita simpan ya. Kita coba nanti jalankan, jalan enggak dia hasilnya. Tuh belum berubah nih, baru turun aja tapi belum berubah. Kenapa? Karena CSS nya belum bisa diakses. Itu kan ada plugin, sedangkan tadi dia menggunakan base controller. Jadi kita tambahkan di sini supaya dia bisa mengakses almin.css nya. Kita tambahkan kan base URL kita ini, tapi nanti dia ditambah template ya. Kodenya seperti apa ini boleh kita tutupkan sudah ya. Kita buka, kita tulis di sini kode PHP echo ya. PHP echo sama dengan base URL, buka tutup kurung, tutup sini ya, garing template ya. Baik, kira-kira seperti itu nih, base URL template garing. Ini kita tutup, kita copy, boleh taruh di sini, paste, sip. Coba kita tes hasilnya seperti apa. Oke, alhamdulillah ya, ini sudah ada perubahan tuh. Paling enggak ini font stylenya sudah berubah. Oke, kita lanjutkan. Page-nya sudah jalan. Kita coba klik kanan lagi ya, view page source. Selanjutnya kita akan ambil bagian header. Kita mulai dari 20 tadi ya, 20. Kita lanjut terus sampai sini ya, nap ya, garing nap. Betul ya, garing nap ya. Kita copy, kemudian kita buka pheader, paste, Ctrl S. Oke, sip. Selanjutnya kita akan navigasi, kita bantu navigasi. Oke, navigasi tinggal kita lanjutkan saja dari sini 160 terus 160 maaf sampai sini. Kenapa kita ambil sampai sini? Nanti kita row ini, ini untuk isi ya sebenarnya. Kita cukup sini saja sampai 259. Copy, kita taruh di pinup, paste pinup, Ctrl S. Sudah pinup. Selanjutnya puter ya, konten sudah ada isi ya. Pinup, puter ya, puter. Berarti kita ambil dari ini, enggak ada ini karena ini nanti isi ya, ini untuk isi akan kita ganti dengan tabel nanti ya. Ya, kita blok, kita ambil dari ini nih, tutup row tadi ya, tutup row, ikuti saja ya, kalau masih bingung nanti kita akan bahas sama-sama ya. Kita copy ya, kemudian kita paste di puter ya, paste, kita sip. Oke, ini sudah jalan. Coba kita cek hasilnya seperti apa. Oh tuh, hasilnya sudah ya, sudah bisa masuk ya. Tapi kenapa nih puternya agak error nih, puternya. Oh, ada kurang satu nih, ada kurang deep untuk ini ya. Oh, mestinya kita ambil dari sini nih. Tolong saja dah, kita copy semua, kita hapus saja nih, Ctrl A, paste ya, Ctrl S. Nah, tadi ada kurang deep satu, kita buka, refresh. Oke, ini sudah jalan, ini sudah bisa, sudah berhasil ya prosesnya. Tapi ini belum tampil nih, admin logo dan ini, dan belum rapi nih, ada yang kurang sepertinya nih. Cek. Oh ya, ini belum kita copy tadi ya. Oke. Ya, ini sama-sama ya.
Ya, kita akan copy link memanggil file CSS nya base URL sudah ada di file head ya, file head kita copy aja daripada kita harus buat dari awal. Di header kita cek ada enggak yang dibutuhkan ya, enggak ada di header. Oh, dan ini untuk gambar ya, tambahkan lagi template-nya, paste, bagian juga ada paste. Kita cek satu-satu ya, pastikan semuanya terhubung ya. Paste, oke, selesai. Tadi kita save, kita cek di navigasi ya, navigasi ke atas, mungkin juga ada nih logonya, terus dipanggil ya, logo ini juga sama, template. Oke, sudah ya, nav, enggak ya, udah pernah diputar terakhir ya, putar, cek ke atas, enggak ada. Oke, di bawah adanya ini dua, paste dan paste. Coba kita save. Oh, ini satu lagi ada, paste lagi, kita save lagi, kita lihat hasilnya. Oke, sudah masuk semua, ini sudah bisa jalan. Iya, ini bisa juga sama ya. Nanti akan kita ganti nih ya. Oke, coba kita akan selanjutnya kita akan coba ganti nih beberapa apa namanya, menu ya, menu. Kita akan ganti di sini, kita kembali ke nav ya, di nav, oke, navigasi, kembali ini boleh lah, mau diganti administrator enggak apa-apa, administrator. Kemudian ini ganti nama gitu enggak apa-apa sih, terserah ya. Mas Alexander silakan saja, enggak apa-apa. Kita boleh ganti nama kita enggak apa-apa ya. Misalnya ganti nama masing-masing aja ya. Oke, sip. Kemudian mana jadi coba kita refresh ya, ada ya. Tuh, sudah bisa tampil ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat cek menu di bagian bawah. Oke, ini ada starter page. Starter page itu yang menu ini ya, menu ini starter page ya. Ini kita ganti menunya, jangan starter page, kita ganti saja home misalnya, atau beranda, terserah. Nah, ini di bawahnya kita ganti dengan sub menu 1 ya, artinya sub menu 1 ini ganti jadi sub menu 2 ya. Link aktifnya coba kita hilangkan, link aktifnya, terus save ya. Lihat dia refresh, oke ya. Nah, ya, tidak ada yang aktif, nanti tinggal dipilih-pilih saja ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk simple linknya kita ganti, simple linknya jadi menu 2 ya, menu 2. Ini hapus saja enggak apa-apa ya, karena ini apa namanya, ini hapus. Ctrl S, kita lihat hasil seperti apa ya. Menu 2 ada penanda menu, nanti menu 2 kita boleh tambah lagi enggak apa-apa. Cara nambahnya kita blok aja di sini, kita blok, copy, taruh di sini, enter ke bawah, paste ya. Nanti ganti di sini menu 3. Oke, menu 3 ya. Cek ya, sudah ya itu. Jadi kita sudah dapat sebuah template baru, hasil modifikasi atau copy paste dari template yang ada di admin LTE. Cukup sederhana, sama persis nih
Ini sudah ada, kita ganti administratorin sama proses ini. Kalau mau dibuang silakan aja, enggak apa-apa. Title, sidebar konten ya, mau dibuang enggak apa-apa, mau dipakai juga enggak apa-apa. Ada sub menu 1, ada sub menu 2, nanti ada menu 1 dan ada menu 2. Kira-kira untuk yang lainnya silakan dimodifikasi sendiri atau diedit. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kita sudah dapat sebuah menu utama kita. Selanjutnya kita akan masuk ke database ya. Terima kasih. Silakan dicoba dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.